Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Usono dari Ponggo 1 RT 7 Trimulyo Jedes Bantul. Di sini saya adalah selaku pelaku kelinci. Yang membuat saya tertarik dengan kelinci adalah di kelinci itu sebenarnya banyak kerjaan-kerjaan yang benar-benar peluang-peluang, dalam artian banyak kesempatan kita menciptakan lapangan kerjaan. Nah, di situ saya sangat tertarik dan sangat bagaimana saya bisa mengaplikasikan dalam permainan perkelincian. Tapi di sini saya hanya memainkan di peran untuk perputaran kelinci. Untuk lingkungan yang dibutuhkan untuk kelinci biasanya ke tempat yang nyaman, dalam artian nggak bising, terus sanitasi atau ventilasi udara yang cukup dan memadai, sirkulasi udaranya nggak terlalu pengap. Untuk sanitasi kandangnya bisa dijadwal, bisa tidak, tergantung yang punya. Untuk merawat kelinci biar sehat dan produktif, kita hanya kasih makan hijauan. Kalau untuk di kandang kita ya, untuk kandang kita itu pagi hijauan, sore hijauan, baru malam kita pakai komboran ataukah kelas pelet. Untuk hijauan kita bisa pakai rumput, bisa pakai sayur juga bisa, tapi kalau untuk sayur saya lihat kondisi kadar airnya tinggi atau tidak. Kalau tinggi berisiko untuk mencret. Untuk nutrisi atau mungkin untuk obat-obatan, biasanya kita cek setiap kandang, setiap kelinci. Biasanya kan setelah kondisi kita membersihkan atau kita kasih makan itu kita ada pengecekan di bawah kolong-kolong atau di bawah tempat kelinci, yaitu kotorannya yang kita amati. Kalau kita melihat kelinci itu kelihatan misalnya di fesesnya itu encer, itu berarti ada gejala sakit, yaitu kelasnya seperti mencret. Nah, itu biasanya kita pakai daun pisang, bisa pakai diabet, bisa pakai rebung, sekelas-kelas yang ringan-ringan saja. Untuk kelinci, jenis kelinci bisa mengalami stres kalau kondisi yang tidak nyaman, mungkin dengan bising ataukah dengan sering buat mainan, kecuali yang sudah terbiasa. Selama ini yang kita lihat itu kondisi biasanya dia menyendiri, nafsu makan berkurang, biasanya telinga dingin, itu biasanya akan mengalami fase namanya kembung, dan akhirnya berujung ke arah mencret. Untuk indukan yang baik diternakan, yaitu postur tubuhnya yang kondisinya seimbang kanan dan kiri, postur tubuh di posisi badannya enggak, terus ekornya kondisi lurus, bukan kondisi yang bengkok, terus telinganya yang kondisi normal, bukan kondisi yang ngepleh ataukah berdiri sebelah. Itu kan kalau dikembangbiakan kayaknya kurang menarik. Lebih baik kita pilih-pilih kelinci yang setidaknya dia enak dipandang dan juga untuk posturnya juga yang bagus. Proses perkembangbiakan kelinci yaitu sekitar usia 7 bulan hingga 8 bulan. Biasanya untuk betina siap dikawinkan. Untuk jantan biasanya memang belum, tapi biasanya kita pakai jantan yang usia sekitar 11 bulan ataukah 12 bulan. Setelah perkawinan itu 2 minggu kita ada pengecekan bunting atau tidak. Kalau misalnya dibunting, kita pemisahan disendirikan, dan nanti nggak dikawinkan lagi. Tapi kalau dia gagal, dalam artian sudah 2 minggu nggak ada hasil, atau dalam artian di palpasi nggak kelihatan, berarti kita kawinkan lagi. Untuk jantan 1:5. Ketika kita indukan kelinci yang sudah habis beranak, biasanya kita pakai, dia butuh nutrisi yang lebih ya. Seperti mungkin dia penambahan kayak kelas susu, biasanya kita pakai susu kambing kalau misalnya mau untuk nutrisi untuk di indukannya kan, itu biasanya itu lebih bagus daripada nggak pakai susu kambing. Rata-rata kurang lebih antara 5 sampai dengan 6 untuk kelas standar. Kalau untuk yang lebih kelas tertentu, kalau seperti jenis Hekula itu biasanya di atas 9. Pemisahan di usia sapian itu biasanya kita di kandang kita penerapan itu usia 45 hari sampai 50 hari. Untuk puncaknya di produksi ya, itu kurang lebih 1,5 tahun. Untuk indukan kelinci itu bisa sampai dengan 4 sampai 5 kali per tahun. Untuk sementara kelinci yang ada di sekitar kita adalah NZ, New Zealand ataukah NZ, terus Rek, Bighorn. Sementara baru itu yang ada di sekitar kita. Selain itu cuma lokal, dan untuk kelas-kelas tertentu kayak Iasdat, terus Holland Up, Lionhead itu kita jarang sekali. Kalau untuk kelinci NZ itu New Zealand White. New Zealand itu banyak macam ya, ada New Zealand White, ada New Zealand Black, ada New Zealand Red. Tapi istilahnya itu hanya warna, tapi kalau untuk postur dan tubuhnya hampir sama dengan New Zealand yang seperti biasanya. Cuma kalau untuk macam-macam di kualitas itu juga beda-beda, karena mungkin udah karena
perkawinan yang sudah berkali-kali jadinya menghasilkan produk yang otomatis berbeda-beda pula. Untuk kelinci pedaging dan kelinci hias itu sebenarnya perbedaan di bulu dan penampilan. Biasanya di warna juga pengaruh, terus bulu juga dipengaruh karena biasanya kalau untuk kelinci rek kan biasa khas dengan identik dengan warna halus dan dia bercorak, bertotol-totol. Kalau untuk yang kelinci anggora yang banyak yang berbulu kayak macam bulu kapas kan itu yang kelas anggora. Kalau untuk yang kelinci biasa-biasa ya biasa-biasa saja. Tantangan untuk melihara kelinci biasanya di usia 2 bulan 3 bulan. Biasanya di usia 2 bulan 3 bulan itu resiko untuk kematian ketika perpindahan kandang. Jadi alangkah baiknya di posisi 2 bulan 3 bulan itu harus ada selektif, dalam artian jangan terlalu dekat dengan indukan yang lain ketika beranak. Jadi harus ada jeda atau ada istilahnya kasih jarak antara yang indukan satu indukan yang lainnya. Ketika banyak itu kan nanti timbul amonia dan berisiko sekali dianakan tingkat kematian tinggi. Untuk terhindar dari penyakit biasanya pertama kita cek tentang kondisi pakannya. Pakan jangan terlalu muda karena terlalu mudah berisiko sekali untuk mencret. Jadi biasanya lebih nyaman dilanjutkan dulu dan setelah kasih makan kita ada pengecekan apakah untuk nyaman untuk kelinci atau tidak. Kalau memang nggak nyaman kita harus hindari. Tapi kalau nyaman ya kita bisa lanjut karena setiap kelinci beda, kelinci kekuatan atau imunnya beda-beda. Nah kan ada pengecekan di setiap kita kasih makan. Nah hasil setelah kita kasih makan besok pagi misalnya kita kasih makan sore, kita pagi kan bisa pengecekan. Itu bisa ketahuan ini kondisi makanan masih utuh atau tidak. Kalau nggak utuh berarti ada masalah di kondisi kelinci ataukah di kondisi makanannya. Kalau per ekornya bisa nyampe 100 bisa lebih tergantung barangnya. Kalau menjual kurang lebih antara 300-an ekor per bulan. Bagi untuk pemula di perkelincian, saya harap ya istilahnya kita cari informasi sebanyak mungkin, jangan tergantung pada satu sumber atau dua sumber. Lebih banyak lagi kita wawasan kita sebanyak mungkin teman, bahkan redaksi ataukah informasi-informasi kita harus benar-benar cari informasi, baik itu kemitraan ataukah apapun istilahnya. Jangan tergiur dengan sesuatu yang menjanjikan. Istilahnya kita berkreatif, kita mandiri.